Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyya fa innaha tusabbitul aql wa tazidu fil muru'ah, amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga nantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Yang senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Allah senantiasa catat menjadi satu pemberat timbangan amal dan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita taufik dan hidayah. Allah melimpahkan pada kita semangat dan istiqomah serta kemudahan di dalam mempelajari dan memahami ilmu bahasa Arab. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum la'alakunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala fi hadzal yaum sanunhi ad-darsa as-salis min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pertemuan kita hari ini insya Allah akan menyelesaikan beberapa latihan yang tersisa dari pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Di pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas tentang kaidah uslub ibarah anisah, tentang bagaimana cara kita mengungkapkan satu ungkapan yang menunjukkan makna jam. Jam 1, jam 1, jam 2, jam 3. Yang cara kesimpulannya adalah ketika kita ingin mengungkapkan tentang ungkapan jam dalam bahasa Arab, maka bentuk ungkapan jam, angkanya sama dan persis seperti kaidah pada adat tartibi, kecuali pada angka 1 saja. Di mana angka tartibi itu angka satunya adalah al-awwal untuk muzakkar, sedangkan al-ula untuk muannas. Adapun untuk jam, maka angka 1 yang kita gunakan adalah al-wahidah, as-sa'atul wahidah. Adapun untuk selainnya, jam 2, jam 3 sampai dengan jam 12, pembentukan angkanya sama dengan pembentukan angka pada adat tartibi. Misal, al-wahdatus saniyah, al-haqibatus saniyah, ini adat tartibi. Kalau bentuk jam, maka bentuknya sama. Karena as-sa'ah adalah muannas, maka angkanya yang 2 kita tunjukkan dengan bentuk angka adat tartibi. As-sa'atus saniyah, as-sa'atus salisa, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atus sadisah, as-sa'atus sabi'ah, as-sa'atus saminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyrah, sampai terakhir kita membahas as-sa'atu
as-saniyata asyrah. Jadi tambahannya 2, al-hadiyata asyrah dan as-saniyata asyrah. Khusus untuk al-hadiyata asyrah dan as-saniyata asyrah, dia mabni di atas fathah. Sebagaimana kita belajar adat, angka 11 sampai 19 mabni di atas fathah. Maka demikian pula dengan adat tartibinya, dia mabni di atas fathah. As-sa'atul hadiyata asyrata, as-sa'atus saniyata asyrata. Adapun kalau selain 11 dan 12, angkanya mengikuti sa'ahnya. As-sa'atul wahidatu, as-sa'atus saniyatu. Kalau sa'ahnya majrur, maka ikut as-sa'atis saniyati, as-sa'atis salisati. Kecuali angka 11 dan 12, dia mabni di atas fathah. Kemudian pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas adalah di dalam mengungkapkan ungkapan jam, terkadang kita butuh kata tambahan, yaitu adalah wawu dan illa. Wawu untuk tambahan, kalau illa untuk kurang. Kemudian kata daqiqah, jamannya adalah daqaik. Saniyah, jamannya adalah sawani. Daqiqah menit, jamannya daqaik. Saniyah detik, jamannya adalah sawani. Kemudian ada beberapa kata yang bisa membantu kita mempersingkat penggunaan adat. Di antaranya adalah kata ar-rubu'. Rubu', ya, yang artinya 15 menit, seperempat, rubu'. Kemudian ada kata an-nisf yang artinya adalah 30 menit. Jadi kalau ada angka 15 lewat 15 kurang 15, gunakan saja ar-rubu'. Gunakan saja ar-rubu'. Kalau 30 tidak usah pakai salasun, gunakan saja kata an-nisf sebagaimana yang telah kita pelajari bersama. Ketika kita ingin mengungkapkan misal jam 7 lewat 5 menit, maka ungkapan yang kita gunakan adalah as-sa'atus sabi'ah wa khamsu daqaik. Khamsu daqaik. Yang digunakan khamsu, bukan khamsatu, karena daqaik mufradnya muannas sehingga adatnya muzakkar. Khamsu daqaik. Ketika kita ingin bilang misal jam 7 lewat 13, maka bentuk yang kita gunakan as-sa'atu as-sabi'atu wa salasa asyrota daqiqatan. Jadi kalau untuk angka 11 sampai dengan angka 19, mungkin ingat kembali ummahat, ma'dudnya tidak dijamakkan jadi daqaik. Kita ucapkan salasa asyrota daqiqatan. Tidak dijamakkan ma'dudnya, kemudian angka satuannya bertolak belakang dengan ma'dudnya. Daqiqah muannas berarti angka satuannya salasa, sedangkan puluhannya menggunakan asyrota. Salasa asyrota daqiqatan, begitu. Misal jam 7 lewat 17, as-sa'atus sabi'atu wa sab'a asyrota daqiqatan. Kalau jam 7 lewat 30, as-sa'atus sabi'atu wan nisfu, pakainya nisfu, mudah. Misal jam 8 kurang jam 7 lewat 45. Biar mudah kita gunakan aja jam 8 kurang 15. As-sa'atus saminah illar rubu'. Illar rubu'. Hanya saja untuk penggunaan kata illa, sebagaimana telah saya sampaikan pada ummahat, kata yang datang setelah illa kita fathahkan mansub, kedudukan dia sebagai mustatsna. Illar ruba'a. As-sa'atus saminah illar rubu'a. Jam 8 kurang 15 maksudnya adalah jam 7 lewat 45 menit. Nah, ini adalah cara kita mengungkapkan ungkapan jam. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi terkait dengan jam adalah biasanya pertama pertanyaan kamis sa'atul an. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Terkadang bentuknya fi ai sa'atin, pada jam berapa? Fi ai sa'atin zahabti ila suqi, pada jam berapa kamu pergi ke pasar? Fi ai sa'atin ad-dukanu maftuhun, pada jam berapa sih toko itu terbuka? Fi ai sa'atin ad-dukanu mughlaqun, pada jam berapa sih toko itu tertutup? Fi ai sa'atin al-imtihan, ujian pada jam berapa sih misalnya? Fi ai sa'atin ad-dirasah, belajarnya pada jam berapa? Ini biasa yang sering terjadi di dalam penggunaan ungkapan pertanyaan tentang jam. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Yang kedua adalah fi ai sa'atin, pada jam berapa? Kemudian kita jawab, kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-an as-sa'atul asyirah wa 20 daqiqah. Sekarang jam 10 lewat 20 menit. Al-an
as-sa'atul asyirah war rubu'. Sekarang jam 10 lewat 15 menit misalnya. Fi ayyi sa'atin raja'ti minal madrasah. Pada jam berapa sih kamu kembali dari sekolah? Raja'tu minal madrasati fi sa'atil asyirah. Asyirati kan ada fi, aku kembali dari sekolah fil sa'atil asyirah pada jam 10 lewat 15 menit. Fi sa'atil asyirati war rubu'i. Jadi ikut war rubu'i. Kalau kurang pakai illa. Fi sa'atil asyirah illar ruba'a. Itu aja bedanya ya antara wawu dan illa. Kalau wawu mengikuti harokat sebelumnya, sedangkan illa setelahnya selalu dalam keadaan fathah. Ini secara singkat tentang kaidah jam yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian saya berikan pada ummahat tugas terkait dengan ungkapan jam ini agar umat murojaah, dan ada sebagian alhamdulillah yang sudah mengumpulkan 3 diantaranya masya Allah mendapatkan nilai sempurna, dan alhamdulillah yang lainnya masih ada beberapa yang salah namun tidak terlalu banyak. Walhamdulillahi ta'ala. Baiklah, karena itu insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, bagi yang sudah mendapatkan nilai sempurna, insya Allah bisa menjadi faedah buat dia, agar sebarangkali ada tambahan lain yang belum sempat disampaikan sebelumnya yang akan disampaikan pada hari ini. Adapun bagi yang kurang nilainya, maka mudah-mudahan dalam pembahasan ini membantu agar bisa lebih paham tentang kaidah jam yang ditanyakan dalam soal yang saya berikan kepada ummahat. Adapun yang belum mengerjakan, mungkin mudah-mudahan karena uzur, namun sudah dikerjakan, namun belum dikumpulkan. Yang mudah-mudahan hal itu juga memberikan manfaat buat ummahat sekalian. Langsung saja kita akan membahas PR ini. Al-wajib al-manzili an qaidah uslubi sa'ah. Soal wajib al-manzili PR terkait dengan kaidah ungkapan jam. Soal awal, ajib anil asilatil atiyah. Jawablah dari soal berikut bi kitabatil arqamil waridah, dengan menulis angka-angka yang disebutkan amamal jumlati di depan kalimat bi uslubis sa'ah, dengan ungkapan jam yang sesuai. Silakan saya minta langsung saja ya, biar mudah. Mohon maaf, saya akan mulai dari sesuai dengan absen yang ada di sini. Bagi yang menghidupkan mic berarti dia yang berani untuk menjadikan dirinya untuk membaca yang pertama. Silakan Bu Linda Siregar, Rokom Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabtu ilal madrasati fis sa'ati sabi'ati illar rubu'a. Mumtaz. Illar rubu'a. Ahsan, bagus. Masya Allah. Mumtaz. Ahsan. Zahabtu ilal madrasati fis sa'ati sabi'ati. Sahih. Fis sa'ati sabi'ati. Ahsan. Fis sa'ati sabi'ati. Sahih. Lihat ummahat. As-sa'ati majrur, angkanya ikut majrur. Fi sa'ati sabi'ati illa ar-rubu'a. Ahsan. Illa, bukan ilar. Illar rubu'a. Nam. Illar rubu'a. Nam, sahih Ibu. Oh, illar. Nam, illar rubu'a. Karena rokan syamsiyah ya. Illar rubu'a sobahan. Masya Allah, bagus. Setelah illa mansub. Zahabtu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati illar ruba'a sobahan. Terjemahkan Ibu. Masya Allah, bagus. Saya pergi ke sekolah pada jam 8 kurang 15. Iya, kurang seperempat. Iya. Seperempat pagi. Maksudnya 15, bukan 8 Bu. Ini sabi'ah. Bukan. Jam 7. Iya, 7 kurang 15. Kurang 15 pagi hari. Bagus. 7 kurang 15 sama dengan 645. Benar ya? Boleh bilang pada pagi hari. Betul, pada pagi hari. Benar, memang pada pagi hari ada sobahannya. Harus kita tambahkan arti pada pagi hari. Aku pergi ke sekolah pada jam 7 kurang 15 menit di pagi hari. Sahih Ibu. Ya. Masya Allah, barakallahu fiq. Seperti ini umat cara kita mengungkapkannya. Jadi umat tidak usah pusing-pusing. Ustadz, 45 bahasa Arabnya apa ya? Kan kita belum belajar. Ya kan ada kata rubu'a, ya, ada kata rubu'a. Jadi pakai kata itu saja ya kalau belum dibahas. Kecuali kalau umat nanti sudah belajar. Kalau sudah belajar bisa pakai 45. Makanya saya soalnya pun tidak akan mungkin saya berikan misal 46, 47 ya, atau 28, 29. Yang saya gunakan paling 30, 45, paling 11, 13 karena sudah dipelajari semuanya adatnya. Nah, oleh karena itu sebagian ada yang bingung, Ustaz, bagaimana kalau 45?
Ya nggak usah pakai 45, pakai rubu aja. Tapi kalau seandainya umat ingin menggunakan 45, nanti ada pembahasannya seperti ini. Fisa atis sadisa, fisa atis sadisati, wa, nanti ribet susah nih. Wa khamsat, wa khamsu, wa khamsa, wa khamsi, wa khamsin, wa arba'ina daqiqatan sabahan. Susah malah. Wa khamsin wa arba'ina. Nah, ini belum dipelajari karena ini terkait dengan i'rab wishrun bisa berubah jadi asyrin. Arba'un jadi arba'in. Nah, ini ada kaidah tersendiri nanti ya dibahas di beberapa pertemuan berikutnya. Kita baru belajar ada sampai 20. Ya oleh karena itu tidak usah kita pusingkan, kita menggunakan aja kata rubu yang sudah pernah saya sampaikan pada umat sebagai bantuan untuk menyebutkan angka 15. Kalau menggunakan seperti ini tadi 45, fisa atis sadisati wa khamsin wa arba'ina daqiqatan sabahan. Nah, ini seperti ini. Namun tidak saya anjurkan ya karena belum dibahas. Baik, raqam isnan barakallahu fik ya Bu Linda. Masya Allah. Selanjutnya. Iya, repot juga Ustaz, cuma sehari kasih PR-nya 8 jam kerjainnya. 8 jam, Masya Allah. Lama juga ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fik ya Bu Linda ya. Semoga yang Ibu kerjakan itu benar pahala si Allah. Dan mudah-mudahan itu juga menambah Ibu jadi lebih paham tentang kaidahnya. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat insya Allah. Baik, raqam isnan nomor 2, silakan Bu Ninik, tafadhali. Raqam isnan. Raja'tu minal madrasati fis sa'atil 'ashirati wa khamsi daqaiqi naharon. Raja'tu minal madrasati fis sa'atil 'ashirati. Baik, kemarin saya bilang ini angka 10 ya. Sebetulnya memang saya pas lihat lagi ini sebetulnya jam 1:05 bukan jam 10, tapi nggak apa-apa, kita coba pakai 10 dulu. Bisa, karena ini titik ini bukan 0. Nolnya tuh titiknya besar begini. Saya kemarin kurang jelas lihatnya. Kalau saya lihat lagi saya besarkan, oh ini 1. Nggak apa-apa, tadi bagaimana kalau jam 10:05, ulang lagi. Raja'tu minal madrasati fi sa'atil 'ashirah. Tadi bagaimana? Wa Sa'atil 'ashirati wa khamsi daqaiqi naharon. Wa khamsi daqaiqi naharon. Nah, ini perhatikan Bu Ninik. Daqaiq itu jamak. Ya. Daqaiq itu adalah termasuk dari isi mamnu minas saraf dia. Karena dia jamak yang lebih dari 1 huruf setelah alif. Daqaiq ya kan? Berarti tanda majurnya wa khamsi daqaiqa gitu. Wa khamsi daqaiqa. Tanda majrurnya itu dengan fathah, bukan dengan kasrah. Tapi sudah benar Ibu ini, sahih. Ulang lagi coba bacanya. Raja'tu minal madrasati fis sa'atil 'ashirati wa khamsi daqaiqa naharon. Bagus sekali. Raja'tu minal madrasati fis sa'atil 'ashirati wa khamsi daqaiqa naharon. Ahsan, terjemahkan Ibu. Saya pulang dari sekolah pada jam 10:05 siang hari. Benar sekali. Saya kembali dari sekolah pada jam 10:05 siang hari. Sahih Ibu, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau ada sebagian yang jawab dengan angka 1, saya sempat salahkan, mohon maaf ya. Maka saya ada sebagian sudah saya koreksi lagi. Ini angka 1 benar nih, jam 1:05. Karena ini nggak ada nolnya ya. Bagi yang menjawab 1:05, maka tinggal diganti saja ininya menjadi fisa'atil wahidati wa khamsi daqaiqa naharon. Ada yang sudah benar wahidahnya tapi akhirnya salah, wa khamsinya salah. Maka salah ya. Seperti ini jawabannya. Raja'tu minal madrasati fi sa'atil wahidati wa khamsi daqaiqa naharon. Sebentar kita baca pesan dulu. Ustaz jika berkenan dengan kedudukannya untuk belajar. Silakan Bu Cicik nanti yang berikan kedudukan masing-masing ya. Baik. Raqam salasah. Nanti saya minta Bu Cicik yang berikan kedudukan. Ya, raqam salasah. Fadali ya Bu. Raqam salasah. Ya, tafadhali ya Bu Cicik. Raqam salasah. Raqam salasah. Babul madrasati muklakun fis sa'ati tsaniyata asyarata tamaman naharun. Ahsan. Babul madrasati mughlaqun
Fisaati saniyata, bagus sekali. Asyrota, hasan. Fisaati saniyata asyrota naharon. Asyrotan Asyrota naharon. tidak bertanwin ya. Asyrota. Asyrota tamaman naharon. Apa? Gimana? Fisaati saniyata asyrota apa? Asyrota tamaman naharon. Pakai Betul. tamaman Ustaz. Pakai tamaman. Baik. Lebih tegas ya. Tepat berarti. Asyrota tamaman, tidak pakai tamaman tidak mengapa, tapi kita tegaskan dengan tamaman lebih utama. Bagus sekali. Babul madrasati mughlaqun fi sa'ati saniyata asyrata tamaman naharon. Masya Allah. Terjemahkan Ibu. Pintu masjid itu tertutup pada jam 12 tepat siang. Iya, pintu sekolah ya. Pintu sekolah itu tertutup. Oh, pintu sekolah. Iya, pintu Pintu sekolah sekolah. itu tertutup pada Pintu jam sekolah itu 12. tertutup pada jam 12 tepat siang. Silakan Ibu kedudukannya. Bab. Babul madarosati sebagai mubtada, Babnya muklakun mubtada. sebagai khabar, Salah bukan begitu. Bab mubtada. Al-madrasati mudhofun ilaih, begitu. al-madrasati mudhaf ilaihi, Terus muklakun khobar, bagus. fis sa'ati tsaniyata asyarata sebagai muta'alliq ya Ustaz. Iya benar, sebagai muta'alik sahih. Kalau Ibu mau pelan-pelan begini, fisaati majrur kana fi asaniyata asyarata, dia adalah adat tertibi. Ingat naat dari kata sa'ah. Cuma kenapa nggak ikut kasroh? Karena dia mabni di atas fathah. Fisaati saniyata asyarah, dia adalah sebagai, iya benar, namanya keterangan tempat muta'alik. Keterangan tempat apa? Keterangan waktu muta'alik Keterangan juga. waktu. Muta'alik Naharon sahih. sebagai dzaraf. Iya, naharon sebagai zorof. Tamamannya? Tahu? Samamannya naat Taukid. ya Ustaz. Apa? Samaman naat ya Ustaz. Bukan. Tepat. Jam 7 tepat. Bukan. Taukid. Ya, taukid. Bisa Ustaz. Sebagai Oh, penegasan. taukid. Kan jam 12 tepat. Ya, nah, tepat. Ya, taukid. Ya, sebagai apa? Taukid. Taukid. Ya, Taukid. naharon. Naharon sebagai Naharon sebagai zorof. dzaraf. Sahih. Barakallahu fiik. Masya Allah ya Bu Cici. Ahsan. Ustaz boleh tanya, Silakan. untuk yang nomor 2 tadi setelah waw itu kan atof ya Ustadz ya. Kemudian dia kedudukannya harus makrifat karena sebelumnya makrifat. Itu makrifatnya dengan idofah ya Ustadz. Hah? Memang waw atof harus sama marifat, sebelumnya marifat enggak? Setelah angka apa huruf yang atau isi yang datang setelah waw tidak harus sama marifat nakirohnya. Atof yang sama hanya dari sisi harokat saja. Atof itu mengikuti harokat jadi saja. makrifat sama nakirohnya tidak harus sama ya Ustadz? Tidak harus sama. Misal Ibu bilang begini nih. Oke. Misal Ibu bilang dakhalal fasla, saya sepertinya nggak pernah menyampaikan ya setelah wawu harus sama-sama ma'rifat. Saya hanya menyampaikan atof itu harokatnya mengikuti kata sebelumnya kan, ya. Dakhalal fasla, misal telah masuk ke dalam kelas Muhammadun wa talibun jadidun misalnya, atau wa talibun akhar, belum belajar akhar ya, nanti akhar itu yang lain. Telah masuk ke dalam kelas Muhammad dan pelajar yang lain. Mana pelajarnya siapa? Diketahui gak? Tidak kan? Nakira kan? Boleh gak seperti ini? Maknanya nyambung gak? Muhammad masuk kelas, Muhammad dan pelajar, seorang pelajar yang lain, yang saya nggak tahu namanya, seorang pelajar masuk ke kelas. Bisa tidak? Bisa kan ya? Bisa. Jadi yang datang setelah waw tidak masih sama dengan yang sebelumnya. Yang samanya itu adalah dari sisi apa? I'rabnya, kedudukannya. Kalau sebelumnya, saya pikir karena sama, karena ini idofah gitu, jadi sama-sama ma'rifat gitu Ustaz. Bukan ya ternyata Ustaz. iya bukan seperti itu. Ini kan dakwah kan dia nakirah, tidak ada alif lamnya, ya kan? Berarti idofah kepada nakirah. Khamsinya berarti nakirah, tidak ma'rifat. Iya, berarti bukan ma'rifat. Nah, kok ma'rifat? Nakirah dong, nakirah. Iya, Dia idofah nakirah. kepada nakirah berarti isimnya berarti bukan rifat. Iya, berarti nakirah. Berarti nakirah. Berarti kan intinya beda kan dengan sa'ahnya kan? Iya, beda. Sa'ahnya ma'rifat, khamsinya. Makanya oleh karena itu saya lihat ada satu
satu aja nih yang menulis khomsinya pakai alif lam. Ya. Wal khomsi Ya, daqaik. rancu. Mungkin ngelihatnya apa? Oh sebelumnya marifat, ini juga harus marifat. Atau mungkin itu sebabnya ya. Ada satu ummahat itu yang Iya. saya lihat itunya pakai apa? Pakai alif lam. Ya, ini perlu Rancu dicatat yang 13 menit itu, Ustadz. yang Yang mana? 13 menit itu saya pikir Oh, yang 13 menit itu saya pikir daki kotin karena dia sebagai atof. daki Bukan ya, kotin. Ustadz? Yang mana Ibu? Yang mana? Yang 13. lebih 13 menit. Yang Nanti Ustadz di nomor 3. nomor 3. Coba Ibu jawab dulu Ya, nomor 3, silakan. Biar kalian nomor 3 bertanya. yang bagian kedua, Ustadz. Iya, silakan. Fi ai saatin, silakan. Fi ayyi sa'atin roja'ti minal masjidi. Roja'tu minal masjidi fi sa'atir rabi'ati wa thalatha asyarata daqiqatan. Hasan. Nah, ini saya bingung Bagus. daqiqatan atau Roja'tu minal madrasati, sebentar. Roja'tu minal madrasati fi saati. Nah, Fi saati fi sa'atir rabi'ati ar-rabi'ati. Terus wa thalatha wasalasa, terus asyarata wasalasa asyarata, terus daki daqiqatan. dakikotan, bukan dakikotin. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan untuk ma'dud dari angka 11 sampai dengan angka 20, bahkan sampai angka ke 99, bagaimana kaidahnya untuk ma'dud? Ini kan namanya Mufrad, mansub, nakirah. nakirah. Apa kedudukannya? Mansub. Nama Tamyiz. tamyiz. Makanya Tamyiz. ini bukan atof nih, dakikoh bukan atof. Dakikoh ini adalah bukan atof ya. tamyiz. Dakikoh yang ini adalah tamyiz. Selamanya dia tamyiz, makanya kita berikan fathah. Nah, adapun yang mengikuti itu ini atofnya nih, salasa asyra. Ini adalah Jadi yang atasnya salasa asyara sampai situ aja ya, itu Ustaz? sampai situ aja. Dia mengikuti dari kata sa'a sebelumnya. Di sini visa artinya majrur. Kenapa nggak salah si asyroti Ustaz ikut maju? Karena saya sampaikan tadi ya, angka 11 sampai angka 19 mabni di atas fathah. Makanya dia selalu fathah. Adapun ininya untuk ma'dud itu kan kata yang dibilangkan ya. Ma'dudnya dari 11 sampai dengan 20 bahkan sampai 99 ummahat wajib fathahkan karena memang begitu sudah kaidah pasti dia baku sebagai tamyiz kedudukannya. Dia bukan atofnya ada di angkanya. Begitu Bu Cicik. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, nah. Bisa Baik. insyaallah, Ustaz. Coba kedudukannya. Jazakumullahu khair, Ustaz. Kedudukannya roja tuh. Roja itu ini jumlah fi'li ya, Ustaz. Fi'il Iya. fa'il. Bagus. Minal madrasati. Kemudian minal masjidi sebagai muta'alliq. Ya, Ibu senang banget masjid kayaknya, madrasah di sini. Iya. Oh, madrasah. Ya, sekolah ya. Ya, madrasah. Madrasah. Bagus sekali. Madrasah Madrasah sebagai muta'alliq. muta'alliq keterangan Kemudian tempat, fi sa'ati rabi'ah. fi sa'atir rabi'ah majrur karena ada huruf fi, ar-rabi'ah sebagai na'at. Terus fi sa'ati rabi'ahnya sebagai muta'alliq juga ya. Dia sebagai keterangan waktu. Kalau madrasahnya keterangan tempat, muta'alliq keterangan tempat. Jadi ada dua ya, Ustaz? Ada dua. Muta'alliqnya. Boleh kan keterangan bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Kalau namanya keterangan ini maka tidak ada juga nggak apa-apa kan? Cuma kita tambahkan agar lebih jelas. Boleh dua muta'alliqnya. Salah sa'asyrah tadi sebagai apa? Sebagai atof. Bagus. Daqiqatan. Kemudian daqiqatan sebagai tamyiz. Bagus. Masa'an. Masa'an zorof. Iya, bagus. Zaman. Zorof zaman. Barakallahu fik ya Bu Cicik. Ahsan. Bisa Oke, dipahami ya? barakallah. Masya Allah. Insyaallah, Ustaz. Iya, Jazakumullah khair. wa iyaki Bu Cicik. Masya Allah. Barakallahu fik. Mumtaz. Baik, adapun rokam yang pertama tadi saya berikan kedudukannya biar cepat ya. Zahab fil madrasati fi sa'ati sabisa. Zahabtu fil fa'il sama seperti tadi ila madrasati keterangan tempat, muta'alliq fi sa'ati sadisa sebagai muta'alliq keterangan waktu. Wa khamsin wa arba'in wa khamsin. Khamsin ini atof. Arba'in atof sebelumnya. Daqiqatan tamyiz sobahan. Kalau tadi lebih gampang. As-sabi'ah yang dijawab oleh Bu
Bisa. Ya, Bu Linda. Sa'ah sabi'ah illa ar-ruba'ah. Illa ar-ruba'ah. Fi sa'ati sabi'ah, sabi'ah Mat bilang sebagai naat dari sa'ah. Nanti fi sa'ati sabi'ah dia sebagai muta'alliq, illa ruba'ah, ruba'ah sebagai mustasna namanya. Mustasna ini gak ada dakikohnya karena pakai ruba'ah, langsung sobahan sebagai zaraf zaman. Ini juga sama ya, roja'tu minal madrasati fi sa'atil wahidati wa khamsi daqaiq naharan. Roja'tu dia sebagai fi'il fa'il, minal madrasah muta'alliq, fi sa'atil wahidah muta'alliq, wa khamsi ataf dari sa'ah sebelumnya, daqaiq dia sebagai mudhofun ilaih. Karena untuk apa? Ma'dud angka 3 sampai 10 kita wajib jamakkan dan majrurkan sebagai mudhof ilaih. Majurnya dengan fathah karena mamnu minas sarf. Naharon sebagai zorof zaman. Baik, selanjutnya raqam arba'ah. Tafadhol. Setelahnya silakan Bu Rini. Raqam arba'ah. Nah, Raja'a zauji minas sarifati fis sa'ati khamisati warrubu masa'an. Raja'a zawji minasyarikati fi sa'atil khamisati wa ar-rubu'. Sudah benar rubu'nya, cuma harokatnya warrubu'u warrubu'a warrubu'i. Warrubu'i. Asan, yang benar adalah warrubu'i. Kita kasrahkan warrubu'i karena dia ataf mengikuti sebelumnya. Sahih, Bu. Masaan. Sahih, terjemahkan Ibu. Sahih, benar sekali. Telah pergi suamiku. Roja'a kembali. Ya. Roja'a artinya apa? Kembali. Telah kembali, telah pulang suamiku dari kantor. perusahaan. Ya, dari kantor perusahaan. Ya. Dari kantor pada jam 5. Jam 5:04. Iya, jam 5:04 sore. Asan, benar Ibu. 5:04 sore. Asanti ya Bu Nina, Masya Allah. Bu Nina lagi. Bu Rini, barakallahu fik. Asan. Ya, soalnya tiba-tiba jadi di atas namanya Bu Nina. Nah, sahih ya Bu Rini, Masya Allah, barakallahu fik. Silakan Bu Nina, raqam khamsah. Tafadhali. Raqam khamsah. Bismillah. Al-ana sa'atul hadiyata asyrota wasama niyata daqaiqa lailan. Ulang lagi. Al-ana as-sa'atul hadiyata asyrota. Terus apa tadi yang Ibu baca? Wa. Al-ana sa'atul hadiyata asyrota wasama niyata daqaiqa lailan. Wasama niyata daqaiqa lailan. Nah, di sini nih, wasama niyata daqaiqa lailan. Baik Ibu, Bu Nina, perhatikan ini angkanya 8, Ibu ya. Angka 8 untuk menentukan ma'dud setelahnya daqaiq. Daqaiq muzakkar atau muannas? Daqaiq muzakkar. Dia muannas ya, asalnya dari kata daqiqah. Daqaiqah. Ya, dia adalah isi muannas. Nah, untuk kaidah angka 8, adatnya bagaimana? Apakah bersamaan dengan ma'dud atau bertolak belakang? Kalau angka 8 kaidahnya beda jenis. Beda jenis. Sahih. Berarti kalau Ibu gunakan samaniyata daqaiq, jenisnya kira-kira sama atau beda? Sama. Berarti jawabannya kurang tepat. Berarti karena Ibu harus gunakan angka yang bertolak belakang. Daqiqoh. Bukan itunya yang diganti, angkanya yang diganti. Jadi apa? Oh, angka samaniyah. Iya kan, kalau yang dibilangkan mah nggak bisa diganti. Yang kalau kata benda kan, kalau sudah muzakkar ya muzakkar selamanya, muannas selamanya. Angka itu bisa jadi muannas. Bagaimana jadinya? Wasamani daqaiqa.
lailan. Lailan. Nah, begini Ibu, yang benar wasamani daqaiqa lailan. Karena as-sa'atul hadiyata asyrata wasamani daqaiqa lailan. Karena daqaiqnya adalah muannas, makanya angka Ibu gunakan muzakkar. Apa sih muzakkarnya 8? Muzakkar. Muzakkarnya adalah dihilangkan tak marbutohnya menjadi samani. Itu aja Bu salahnya di situ ya. Salahnya di adatnya aja. Yang lainnya Jadi benar. harus berlawanan jenis tuh maksudnya ini ya, adatnya sama madutnya berbedaan jenis. Betul, perbedaan jenis. Ya, dia berbeda jenisnya. Maka adat madu itu Dilihat dari madutnya pada adat- waktu mufrad ya. betul. Adat madu itu memang kaidah yang sering sekali kita bawa dalam satu kalimat tuh Mahat. Ya, makanya penulis menyampaikan pada kita adat madu itu bertahap, sedikit demi sedikit. Tujuannya sebetulnya agar kita paham betul tentang kaidah adat madud yang nanti akan dijelaskan secara terperinci di pelajaran 25 sampai 100-an ribu. Di sini menumpuk masih sedikit ya, makanya kita pahami dulu dengan baik ya. Kalau lupa-lupa dikit ya nggak apa-apa. Yang mudah-mudahan dengan latihan ini mengingatkan ummahat tentang kaidah adat ma'dud yang telah kita bahas sebelumnya ya. Kita udah sampai berapa? 20 ya. 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20. 1 sampai 10 kaidah adat ma'dudnya beda dengan 11 sampai 20. Nah, di murojaah lagi ya nanti di rumah. Silakan terjemahkan Bu Nina. Sekarang jam 11 lewat 8 menit malam. Iya itu dia. Sekarang jam 11 lewat 8 menit malam. Barakallahu fi Ibu, Masya Allah, asanti, mumtaz, bagus sekali Ibu. Nah, Barakallah. kalau Ibu saya minta kedudukan, tahu gak di sini? Bagaimana? Al-ana zorof ya, keterangan waktu. Betul, zorof, bagus. As-sa'atu As-sa'atu mubtada ya. bagus. Al-hadiyata, benar Ya, mubtada. Al-hadiyatan Al-hadiyata asyra, maaf, langsung digabung. Al-hadiyata asro khobar ya Ustaz. Dia Bukan- naat, bukan ini ada sifat. ma'rifat, naat. Dia sifat dari sa'ah. Dia selalu kalau untuk jam kan ada tartibi dia. Angka tartibi maka dia naat dari kata sebelumnya. Wasamani, samani kita bilang sebagai atof. Daqaiqa sebagai mudhof ilaih, karena angka 8 kaidah untuk ma'dudnya selalu mudhof ilaih. Lailan zorof. Mana khobarnya? Khobarnya ada pada kata zorof yang pertama. Ini sebagaimana pendapat yang lebih kuat ya. Zorof di sini dia yang melengkapi. Karena kan sekarang jam 11. Sekarang jam 11. Berarti sekarang ini adalah sebagai khobarnya, zorofnya. Khobar. Walaupun sebagian mengatakan ini zorof, kemudian khobarnya disembunyikan. Tapi yang lebih kuat wallahu alam, zorof inilah yang sebagai khobar. Ya, al-an as-sa'atul hadiyah asyrah. Begitu Ibu. Asanti ya Bu Nina, barakallahu fiik. Oke, barakallah Ustaz. Iya. Selanjutnya rokom isnan, soal yang kedua. Setelahnya tidak lagi menghidupkan mic. Ada yang mau menghidupkan mic? Silakan. Bu Titut, silakan rokom wahid. Soal 2. Jawablah soal berikut. Ibu jawab pertanyaannya, kemudian dengan jam yang disediakan di sini. Kamis sa'atil ana ya ukhti. Kamis sa'atu, dia tuh domah. Ya. Karena dia mubtada. Kamnya sebagai khobar. Ulang. Kamis sa'atu al-ana ya ukhti. Jangan. Al-ana as-sa'atu Apa Bu? Hilang suaranya ya. Hilang suaranya. Coba al-ana as-sa'atu. Tes. Bu Titut. Coba ulang lagi. Al-ana as-sa'atu. Al-ana as-sa'atus salisatu Bagus. salisatu nafsun. Wa-nya mana? Kau nafsun jadi jiwa. Oh iya. Al-ana satu satu ada tambahan ya, lebih berarti pakai apa? Wa. Kemudian Ya, wa. wan. Al-ana salisatu
Al-ana As-sa'atu. as-sa'atus salisatu. Ulang lagi. Al-ana as-sa'atus salisatu. Al-ana sa'atus salisatu wa nufsu ya Ustaz. Wa nufsu Wan nisfu. wa nisfu naharon. Betul sekali, Masya Allah. Al-ana as-sa'atus salisatu wan nisfu naharon. Kami sa'atul ana ya ukhti. Al-ana as-sa'atus salisatu wan nisfu naharon. Terjemahkan Ibu, silakan, Masya Allah. Jam berapa sekarang ya saudaraku? Sekarang jam 3:30 siang. Iya benar, sekarang jam 3:30 siang. Sahih Ibu Titut, Masya Allah. Cukup Ibu, barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, ya, adapun kedudukannya kam sebagai khobar, sa'ah sebagai mubtada, al-ana sebagai zorof zaman, ya ukhti sebagai munada ya. Al-ana sebagai zorof zaman dan dia juga sebagai khobar karena tidak ada khobarnya di sini disebutkan, maka al-ana sebagai khobar. As-sa'atu mubtada, as-salisatu sebagai na'at, bagaimana saya sampaikan ada tartibi, kedudukannya sebagai na'at. Wan nisfu, an-nisfu adalah sebagai atof dari kata sebelumnya, naharon sebagai zorof zaman ya, di atof, makanya ngikutin domah. Sahih ya Bu Titut, barakallahu fiik. Dilanjutkan Bu Amsi, raqam isnan, tafadhali ya Bu Amsi. Raqam isnan. Raqam isnan. 6. Kami sa'atul ana ya ukhti. 6. Al-ana sa'atut tasi'atu wa khamsuna daqiqata lailan. Ulang lagi. Al-ana as-sa'atu. Al-ana as-sa'atu tasi'atu wa khamsuna daqiqatu lailan. Daqiqatan lailan. Ahsan, bagus sekali seperti ini. Wa khamsuna daqiqatan lailan. Ya, ini sebetulnya khamsun kan kita belum belajar ya. Cuma kemarin beberapa pertemuan sebelumnya saya sempat memberikan sedikit tambahan ya, bocoran. Kalau 30 salasun, arbaun, begini jadinya khamsuna daqiqah. Nah, kalau seandainya ummahat tidak menggunakan kata khamsun juga bisa. Juga apa? Bisa. Apa bagaimana caranya kalau nggak pakai khamsun? Al-an as-sa'atu al-ashiratu illa asyrata illa asyra daqaiqa. Nah, ini bagi yang ummahat ingin menjawab tidak menggunakan kata khamsun, pakai illa boleh. Al-ana as-sa'atul ashiratu illa asyra daqaiqa lailan. Jam 10 kurang 5. Atau boleh tadi seperti jawabannya Bu Amsi, hingga menggunakan kata khamsuna daqiqatan. Nanti ma'dudnya jangan lupa kalau pakai khamsun dia tetap sebagai tamis, mansub. Kalau pakai asyra karena angka 10 makanya ma'dud dia majrurnya dengan fathah karena mamnu minas sharaf dan dijamakkan ya, dia majrur sebagai mudhofun ilaih. Silakan terjemahkan ya Bu Amsi. Kami sa'atul ana ya ukhti, al-ana sa'atu tasi'ah wa khamsuna daqiqatan lailan. Jam berapa sekarang wahai ukhti, wahai saudaraku? Sekarang jam 9:50. Sahih. Sekarang jam 9:50. Asanti ya Bu Amsi, Masya Allah, barakallahu fiik. Coba tadi kedudukan, tadi sudah saya sampaikan di atas. Kam sebagai apa? Kam sebagai khobar. As-sa'ah. As-sa'atu sebagai mubtada. Al-ana sebagai dzaraf. Bagus. Terus? Ukhti sebagai munada. Bagus. Jawabannya al-ana. Al-ana sebagai dzaraf. Iya. As-sa'atu sebagai mubtada. Bagus. Tasi'ah. At-tasi'ah
Naat ya. Bagus. Naat sah. Khamsun. Naat. Khamsun. Atof. Atof. Bagus. Dakikotan. Dakikotan. Nggak tahu. Tamis. Kan disampaikan. Kalau fathah tanwin, tamis. Ma'adudnya tamis. Untuk angka 11 sampai 99. Lihat mufrad mansub nakirah. Apa namanya? Tamyiz. Tamis. Bagus. Lailan. Lailan sebagai dorof. Zorof. Terus kalau ada yang bertanya, khobarnya mana? Khobarnya Kan mubtada harus ada nggak khobar. tahu. Khobarnya bilang aja di pada kata al-an. Ini zorof. Dia sebagai yang menerangkan tentang jam itu. Jam 9. Kapan? Sekarang. Ya, makanya kita bilang zorofnya al-an di sini kedudukannya adalah sebagai khobar yang menjelaskan tentang jam itu. Waktunya adalah saat ini sekarang. Begitu Bu Amsi. Barakallahu fiik Ibu. Taufik barakallahu Ustaz. Baik, selanjutnya rokom salasah. Silakan Bu Ani. Rokom arba'ah maksudnya. Arba'ah, silakan. Rokom arba'ah. Nah, Satu, dua, tiga. Berusak itu. arba'ah. 3 tadi sudah jawab Bu Cici. Rokom arba'ah. Fi ayyi sa'atin dhahabti ila suqi. Nah, Dhahabtu ila suqi fi sa'atin kaminatin sobahan. pakai alif lam Bu kalau jam. Fisaati. Nggak boleh pakai dinakirohkan. Fisaati. Ulang. Kan sudah jelas jamnya. Silakan ulang lagi. Zahabtu ila suqi fisaati. Dhahabtu ila suqi fi sa'atin kaminatin. Ahsan. Sahih. Zahabtu ila suqi fisaati as-saminati sobahan. Sahih. Saminahnya ikut majrur karena mengikuti sa'ah. Selalu ingat umat ada tartibi kedudukannya dalam kalimat sebagai naat. Dia kalau naat mengikuti sebelumnya ya, mengikuti sebelumnya di sini harokat dan keseluruhannya. Sahih, terjemahkan silakan Bu Ani. Pada jam berapa engkau pergi ke pasar? Hmm. Aku pergi ke pasar pada jam 8 pagi. Iya benar. Aku pergi ke pasar pada jam 8 pagi. Sahih. Silakan kedudukan. Fi ayyi sa'atin. Bisa menyebutkan? Ayyi majrur. Kenapa ayyi? Ayyi majrur karena didahului fi. Bagus. Sa'atin majrur. Kenapa sa'atin? Karena dia mudhof ilaih. Bagus. Terus digabung fi ayyi sa'atin sebagai apa? Fi ayyi sa'atin sebagai Baik, kita tentukan dulu setelahnya ya. Lihat dulu. Zahabtu. Ya, Zahabtu sebagai apa? Dhahabti sebagai Zahabti fi'il maaf. dan fa'il. Fi'il dan Fi'il dan fa'il. fa'il. Bagus. Ila suqi. Ila suqi sebagai muta'alliq. Muta'alliq. Sahih, keterangan tempat. Berarti fi ayyi sa'atin adalah keterangan waktu. Namanya apa? Keterangan waktu. Muta'alliq juga. Dzaraf zam muta'alliq juga. Iya, dia muta'alliq juga sama. Ya. Kalau zorof kan mansub dia. Ini ada fi-nya, maka kita bilang muta'alliq. Sama dia muta'alliq keterangan waktunya, ila suqi keterangan tempatnya. Mana mubtada khobarnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Kenapa kok keterangannya ditaruh di depan? Karena pertanyaan. Kalau pertanyaan ditaruhnya di depan yang ditanyakannya. Fi ayyi sa'atin zahabtu ila suq. Zahabtu ila suqi fi sa'ati saminah. Ini jawabannya, lihat nih. Zahabtu fi'il fa'il ya, ila suqi muta'alliq keterangan tempat. Fi sa'ati saminah sebagai keterangan waktunya, sobahan sebagai zorof. Cukup Bu Ani ya. Barakallahu fiik Ibu. Ahsanti. Oke, barakallahu. Selanjutnya silakan, siapa lagi yang ingin menjawab? Rokom khamsah. Tidak ada, kalau begitu saya sebutkan di bawahnya. Silakan Bu Eli, rokom arba khamsah. Rokom homsah.
Fi ayyi sa'atin dakhalti hazal baita. Dakhaltu hazal baita fis sa'ati sadisati wa salasa asrota daqiqatan sobahan. Begini tulisannya ya. Dakhaltu hadzal baita fis sa'ati sadisati wa salasa asyrata daqiqatan sobahan. Masya Allah Ibu. Sahih. Jawabannya tepat sekali, mumtaz. Bagus banget. Tapi saya nggak pakai daqiqatan, salah ya Ustadz ya? Enggak, salah kalau nggak pakai itu. Kan harus ada ma'dudnya. Iya, saya nggak ada yang pakai menit, makanya salah. Iya, itu aja Ibu salahnya. Sebenarnya udah benar Ibu angkanya. Iya, karena kan kalau yang lain benar ya Ustadz ya? Udah benar, yang lainnya sudah benar jawabannya Ibu. Semua kurang ma'dudnya nggak disebutkan. Karena nanti kalau salah sa'asyrota 13 apa? Detik atau menit, ya kan? Benar nggak? Bisa kan dua-duanya? Iya. Iya, bisa detik, bisa menit. Harus Benar, makanya ma'dudnya kita sebutkan. Oleh karena itulah ma'dud ini disebutkan sebagai tamyiz agar membedakan 13 apa? Orang yang mendengar masih bingung. Jam 6 lebih 13 apa ya? Detik atau menit? Kita berikan daqiqatan, menit. Makanya ini penting nih. Apa disebutkan ma'dud? Tidak hanya angkanya saja, namun juga disebutkan ma'dudnya. Ini kata yang dibilangkan. Coba terjemahkan Ibu. Ada sobahan itu sudah nggak dipakai nggak apa-apa gitu Ustaz. Sobahan nggak dipakai nggak apa-apa. Enggak, maksudnya karena ada sobahan, saya pikir menitnya nggak dipakai gitu. Kan kalau sobahan kan keterangan itunya, apa namanya, waktunya. Bukan ma'dud ya Ustaz. Bukan ma'dud. Bukan di sobahannya ma'dudnya, tapi di daqiqahnya. Ya. Silakan Ibu diterjemahkan. Fi ayyi sa'atin dakhalti hadzal baita? Pada jam berapa saudari kamu pulang dari rumah? Bukan pulang dari rumah. Kamu pulang ke rumah ini. Masuk dakhalti itu. Ya. Pada jam berapa kamu masuk rumah ini? Dakhalti hadzal baita. Masuk. Kalau nggak ada ke-nya berarti kalau begini pakai ke nggak apa ya Ustaz? Kenapa? Nggak ada arti ke-nya itu karena otomatis ya Ustaz? Nggak ada. Karena kan isinya masuk. Asalnya tuh fi, bukan ila pakainya. Fi ayyi sa'atin dakhalti fi hadzal baiti? Pada jam berapa kamu masuk ke dalam rumah ini? Dakhala itu temannya fi. Cuma kalau fi-nya dibuang, makanya nanti baitanya jadi fathah. Dikenal dengan mansub binas'i al-khafid. Dia mansub disebabkan dihilangkannya huruf jar. Kita terjemahkan. Ini harusnya ada fi-nya. Fi-nya dibuang. Ya, sehingga kita terjemahkan pada jam berapa kamu masuk ke dalam rumah ini, gitu. Fi-nya dibuang. Iya, dakhaltu hadzal baita, aku masuk ke rumah ini fi sa'ati sadisah wa salasa asyrata daqiqatan sabahan. Aku masuk ke rumah pada jam 6 lewat 13 menit. Jam 6 siang. Lebih 13. Jam 6 13 menit siang. Iya, sahih. Jam 6 lebih 13 menit pagi. Ya, fi sa'ati sadisah wa salasa asyrata daqiqatan sabahan. Kalau siang naharon Ibu ya, sabahan pagi. Iya. Barakallahu fiik ya Bu Ali, Masya Allah. Ahsanti. Baik, saya tentukan kedudukannya. Fi ayyi sa'atin, keterangan waktu ya. Dakhalti, dia sebagai fi'il fa'il, tidak ada mubtada khobar karena jumlah fi'liyah. Hada, dia sebagai mansub binas il khafid, al baita sebagai badal, ngikutin hazanya. Mansub dia fathah karena dihilangkannya huruf jar. Dikenal dengan mansub binas al khafid. Dakhaltu hadzal baita, kembali lagi fi'il fa'il. Hada sebagai mansub binas il khafid, al baita sebagai badal dari kata hada. Fi sa'ati sadisah sebagai muta'alliq, wa salasa asyra ataf dari kata salasa, dari kata sa'ah. Dia mabni di atas fathah karena angka 13. Daqiqatan sebagai tamyiz, sabahan sebagai zorof zaman. Baik, ini terkait dengan penggunaan kata jam. Terakhir ya,
Kita jawab soal yang 3. Sekarang jam 8:30 pagi. Jawabannya adalah al-an. Saya langsung jawab. Al-ana. Nah, kalau ini alhamdulillah nih, rata-rata semuanya bahkan saya lihat umat benar untuk jawaban yang menerjemahkan. Al-ana as-sa'atu as-saminatu. Sekarang jam 8:30 pagi. Umat buat al-an as-sa'atu. Al-ana as-sa'atu saminatu wan nisfu sobahan. Baik, ini jawabannya. Wan nisfu sobahan. Kemudian yang kedua, anakku pergi ke sekolah pada jam 7 pagi dan kembali dari sekolah pada jam 12 siang. Ada yang menjawab dengan ibni, ada yang jawab dengan binti. Boleh dua-duanya. Dan dua-duanya benar lagi umat jawabnya Hasan. Yang menggunakan kata binti maka perginya pakai zahabat. Binti zahabat. Anak perempuanku pergi. Ilal madrasah, ke sekolah. Pada jam, berarti pakainya fi. Fisaati, pada jam 7 pagi. Fisaati sabi'ati, sobahan, pada jam 7 pagi. Wa kharajat, kembali rojaat, bukan keluar. Wa rojaat minal madrasati, dan kembali dari sekolah. Fisa'atil saniyata, fisa'ati asaniyata asyrata naharan. Fisa'ati asaniyata asyrata naharan. Bagi yang menggunakan kata ibni, maka tinggal diganti aja ibni zahaba, pakainya zahaba. Ini binti, kita gunakan zahabat karena pelakunya muannas. Ibni zahaba ilal madrasati fi saati sabi'ah sobahan wa raja'a minal madrasati fi saati as-saniyata asyrata. Boleh tambahin tepat tamaman naharan. Silakan, itu taukid aja, penguat sebagai taukid, menguatkan bahwasannya jam 12-nya memang tepat jam 12, nggak kurang, tidak lebih. Adapun yang terakhir, toko yang di depan jalan itu buka jam 9 pagi dan tutup pada jam 5 sore. Jawabannya adalah ad-dukan allazi amama syari'i, atau yang tidak menggunakan allazi boleh, nanti kedudukannya sebagai hal. Ad-dukanul ladzi amama syari'i, semua menggunakan alladzi lebih jelas dan lebih bagus ya. Ad-dukanul ladzi amama syari'i maftuhun, terbuka. Fisa'ah, pada jam. Fisa'ati at-tasi'ati, fisa'ati tasi'ati sobahan, pada jam 9 pagi. Wa mughlaqun, dan tertutup. Wa mughlaqun fisa'ati al-khamisati naharan. Ini jawabannya. Kedudukannya Ustaz. Ad-dukanul ladzi amama syari'i. Kita jawab ad-dukanu sebagai mubtada, allazi na'at sebagai isim mausul. Isim mausul itu sebagai na'at ya di sini. Ad-dukan mubtada, amama syari'i, dia syari'i majul karena ada mama. Kita langsung aja bilang silah mausul. Maftuhun khobar. Maftuhun khobar. Sudah sempurna sebetulnya, nggak usah pakai keterangan tempat waktu lagi, sudah cukup. Toko yang di depan jalan itu terbuka. Kita jelaskan waktunya, kapan terbukanya. Fisa'ati tasi'ah sobahan, pada jam 7 pagi. Sa'ati majrur kana fi, tasi'ah majrur juga karena dia na'at. Fisa'ati tasi'ah, dia sebagai muta'alliq, keterangan waktu. Sobahan kita bilang sebagai zorof. Wa mughlaqun, satu kata aja setelah wawu, berarti dia atof, mengikuti maftuhnya, sama-sama domma. Fisa'atil khamisati naharon, dia sama seperti tadi, muta'alliq, keterangan waktu. Naharon adalah sebagai zorof. Bagi yang tidak menggunakan kata alladzi, ad-dukanu amama syari'i boleh, berarti nanti tidak sebagai silah mausul. Amama syari'i nanti dikenal dengan istilah namanya sebagai hal. Namun menggunakan kata alladzi itu lebih baik. Menggunakan alladzi
lebih baik. Kalau tidak maka jadi hal. Boleh aja, tidak mengapa. Ad-dukanu amama syari maftuhun fi sa'ati tasya sabahan. Baik, inilah ummahat terkait dengan penggunaan uslub sa'ah terkait dengan ungkapan jam. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mas kalian. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita akan selesaikan. Ya Ustaz, silakan nomor 4 ya Ustaz. Ya. Nomor 4 pelan-pelan Ustaz terangkan. Fi ayyi saati dakhalti hazal baita. Ini kenapa pakai hazal baita itu? Ustaz bilang dibuang apanya gitu. Saya kurang ngerti. Asalnya tuh dakhol itu butuh huruf jar fi, Bu. Dakhol tuh fi hadal baiti. Apa dakholti fi? Itu dakholti apa Cuma dakholtu ya Ustaz? Dakholti. Kan pertanyaan kamu. Dakholtu. Ya. Fi ai sa'atin dakholti. Asalnya pakai fi. Karena kata dakhola itu butuh fi. Kata kerja dakhola itu ada kawannya fi gitu. Iya, ada kawannya fi, benar. Masuk ke mana? Fi baiti. Fi masjidin. Fil madrasati. Cuma terkadang kita boleh buang. Kita boleh buang apa? Fi-nya boleh. Kita buang fi-nya. Ya di suatu waktu kita boleh buang. Tapi kalau kita buang nanti setelahnya menjadi fathah. Disebabkan karena dibuang fi-nya. Gitu. Kalau pakai fi kenapa nggak baiti? Ya kan nggak ada fi-nya. Kalau pakai fi ya jadi kasrah. Fi hazal baiti. Cuma fi-nya dibuang jadinya fathah. Begitu, Bu. Objek gitu maksudnya baita itu. Bukan objek. Ibu bilang dakhaltu fil baiti. Aku masuk ke dalam rumah. Majrur karena ada fi. Ibu buang fi-nya jadi apa? Dakhaltu al baita. Bukan objek, dia sebagai mansub binas'il khafid namanya, Ibu. Mansub istilahnya begitu, binas'i al khafid. Iya, pelan-pelan belum paham. Dia dimansubkan karena dicabutnya huruf jar. Istilahnya begitu. Naz itu mencabut khafid huruf jar. Huruf jarnya dicabut, makanya jadi fathah. Begitu istilahnya. Nah, ini kekhususan untuk kata dakhola. Makanya dia bisa mansub dengan sebab iya khusus. Dan tidak bisa kita gunakan pada beberapa kata yang lain ya. Oh, ya. Khusus ya. Ya Ustadz, al-anak itu kok bisa khobar, tapi itu zorof zaman. Iya, bisa sebagai khobar, bisa. Contohnya ini, al-an. Ini kan contohnya asa atau tasiah, jam 9. Apa jam 9? Sekarang jam 9. Sempurna nggak? Sekarang jam 9. Kayak bilang, al-imtihan al-an. Ujian sekarang misalnya. Atau al-imtihanu godan. Besok ujian. Kan godan keterangan waktunya kan menjelaskan tentang waktu ujian. Ya makanya bisa kalau misalnya belum ada khobar maka zorof itu bisa menjadi khobar. Begitu. Oh gitu. Ya. Maaf lagi baru ini Ustadz bilang allazi kok bisa naat ya Ustadz? Bingung saya. Iya, Ibu bilang aja sila mausul. Apa isi mausul nggak apa-apa. Cuma isi mausul yang ada pada menerangkan kata sebelumnya dia kedudukannya sebagai naat. Itu aja sih tambahannya. Oh boleh ya Ustaz? Boleh. Oh ya, jazakallah ini baru untuk saya. Makasih ya Ustadz. Jazakallah khairan. Wa yaki ya Bu Linda, barakallahu fiik. Baik, kita selesaikan hari ini insyaallah taala. Latihan yang tersisa di latihan 12 dan singkat saja penjelasannya karena memang ini kaidah yang tidak banyak untuk 12 dan 13. Apa itu? Silakan dibuka atau cukup dilihat dalam layarnya. Yaitu adalah tentang ungkapan kata alaisa kazalik. Alaisa kazalik. Qala mu'allif hafizahullah taala huna, di sini penulis menyampaikan pada kita yuwajjihul mudarrisu ila tullabi as'ilatan mukawwanatan. Yuwajjihu artinya mengarahkan. Al mudarrisu guru mengarahkan kepada tullabi para pelajar as'ilatan pertanyaan-pertanyaan mukawwanatan yang dibentuk, soal-soal yang dibentuk min dari alaisa kadzalik, dari pertanyaan alaisa kadzalik. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita bukankah demikian, begitu. Alaisa kadzalik, bukankah demikian, ini terjemahnya. Bukankah demikian. Nah, ini dikenal dengan kalimat tanya negatif. Bukankah demikian? Ya, karena ada kata penafiannya, laisa.
Ini adalah sebagai kata penafian. Bukankah demikian? Fayujibu 'alaiha tullab, maka para pelajar menjawab soal-soal tadi bi bala, dengan jawaban bala. Jadi kalau Ummahat kalau Ummahat mendapatkan pertanyaan alaisa kadzalik, kalau Ummahat jawab dengan iya, maka jawabannya adalah bala. Ini sekaligus menyinggung ya dari penulis bahwasannya untuk soal negatif, soal yang bentuknya negatif, pertanyaan negatif, kalau kita ingin jawab dengan iya, maka jawaban kita adalah bala. Cuma jangan didobel balanya, nanti jadi satu makanan. Baik, bala cukup satu aja. Bala, iya untuk pertanyaan negatif. Alaisa kadzalik, bala. Kalau jawabannya iya. Kalau tidak, maka na'am jawabannya. Karena seolah-olah kita bilang, bukankah demikian? Na'am, ya berarti bukan. Gitu. Bala itu seperti menolak. Bukankah demikian? Bala, bukan demikian. Tapi yang betul seperti ini gitu. Cuma dalam bahasa kita biar gampang dihafal. Bukankah demikian? Alaisa kadzalik, bala, ya berarti iyanya. Alaisa kadzalik, bukankah demikian? Berarti kalau tidak kita jawab dengan na'am. Dan ini kita bisa menggunakan pada pertanyaan lain. Misalnya gini. Alaisat al-lughatul arabiyatu sahlatan sebagai khabar laisa. Alaisatil lughatul arabiyatu sahlatan, bukankah bahasa Arab itu mudah? Bala, tentu saja. Saya bilang gitu, bala. Kita jawabnya bala, iya, tentu saja mudah. Kalau tidak, malah kita jawabnya na'am. Nah, di sini karena guna alaisa kadzalik, ka itu kan seperti, zalika itu. Kadzalik seperti itu. Alaisa kadzalik, bukankah iya seperti itu gitu. Alaisa kadzalik. Jadi di sini tuh alaisa kadzalik, laisa fi'il, kemudian isim laisanya dhamir huwa, kadzalik sebagai khabar laisa. Bukankah demikian? Karena soalnya negatif, maka jawaban kita bala. Jawaban iyanya apa? Bala. Misal, contoh. Nahwu anta minal Hind alaisa kadzalik, kamu dari India ya, itu mungkin bahasa kitanya lebih enak. Anta minal Hind, kamu dari India, alaisa kadzalik, bukankah demikian? Nanti dia jawab bala. Anta marid, kamu sakit ya, gitu bahasa kitanya ya. Alaisa kadzalik, bukankah demikian? Bala. Sang Ummahat bilang ad-darsu sahlun, pelajaran ini mudah ya Ummahat. Alaisa kadzalik ya Ummahat? Apa jawabannya Ummahat? Ad-darsu sahlun, alaisa kadzalik? Jawabannya bala. Gitu ya. Misal lagi, godan utlah, besok kita libur Ummahat, insyaallah. Alaisa kadzalik? Bala. Bala. Ya, tinggal begitu jawabannya. Masya Allah ya ukhti anti jamilatun jiddan, alaisa kadzalik? Ya, Masya Allah kamu cantik sekali ya, bukankah demikian? Naam berarti tidak. Bala, ya kalau bala berarti iya. Masya Allah hada ta'am ladzidun jiddan, Masya Allah makanan ini ladzis sekali, lezat sekali. Alaisa kadzalik? Apa jawabannya? Bala. Bala, seperti itu. Misalnya al masjidu jamilun jiddan ya ukhti, alaisa kadzalik? Begitu caranya. Bala, kita bilang. Jadi untuk menekankan al-masjidu jamilun jiddan, alaisa kadzalik? Coba dia lihat. Masjidnya indah sekali. Alaisa kadzalik? Bukankah demikian? Jawabannya bala, seperti itu. Nah, nanti ungkapan kalimat tanya negatif ini akan lebih kita pelajari lagi atau lebih paham lagi nanti penulis akan menjelaskan pada kita di pelajaran berikutnya, di pelajaran 4 dan di pelajaran ke-5 insyaallah. Nanti kita akan belajar lagi tentang ungkapan kalimat tanya negatif. Jadi secara kesimpulannya adalah kalau kita mendapatkan ada ungkapan tanya alaisa kadzalik, kalau kita ingin jawab iya maka jawabannya bala. Kalau tidak, na'am. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah berfirman alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Apa lanjutan ayatnya? Bala. Qalu bala syahidna. Ya, qalu bala syahidna. Bukan qalu na'am, tapi apa? Pakainya bala. Kenapa pakai bala bukan na'am? Ada yang tahu jawabannya? Karena pertanyaannya
menyetujui pernyataan. Iya, karena pertanyaannya pertanyaan negatif, pakai alastu. Kalau pertanyaannya positif, A'ana rabbukum, apakah saya adalah Rob kamu? A'ana rabbukum, na'am, anta rabbi, misalnya. Iya, kamu adalah Rob saya atau Rob kami. A'ana rabbukum, jawabannya na'am. Na'am, anta, na'am, anta rabbuna. Iya, kamu adalah Rob kami. Begini. Alastu bi rabbikum qalu bala. Pakainya bala karena pertanyaannya adalah pertanyaan negatif. Kenapa menggunakan yang negatif bukan pakai positif? Karena untuk memberikan makna lebih tegas. Kalau pakai pertanyaan positif kurang tegas. Nah, ini pertanyaan negatif digunakan untuk kita menegaskan satu pertanyaan. Al masjidu jamilun jiddan. Alaysa kadzalik? Bala. Al masjidu ba'idun min huna. Alaysa kadzalik? Bala, misalnya. Nah, ini secara singkat seperti itu aja Ummahat terkait dengan penggunaan kata alaysa kadzalik yang bisa Ummahat lihat pada contoh yang saya tulis di ringkasannya, kaidahnya. Adapun yang terakhir adalah tentang penggunaan kata ayyuhuma. Kata ayyuhuma itu adalah mana dari yang keduanya. Mana dari yang keduanya. Yushirul mudarrisu ila talibain. Yushirul mudarrisu ila talibain. Guru menunjuk kepada dua orang pelajar. Ada dua orang pelajar, misal saya di kelas, saya suruh maju ke depan. Dua orang pelajar. Wa yaqul, kemudian guru berkata, hazani talibani. Saya megang nih, ada dua pelajar di depan saya. Hazani talibani. Ini adalah dua orang pelajar. Ayyuhuma atwal. Saya bilang, mana dari keduanya yang lebih tinggi? Kemudian wa ila kitabain. Kemudian guru megang dua buku. Wa yaqul, dan dia berkata, hadani kitabani. Ini adalah dua buku. Ayyuhuma ajmal. Mana dari keduanya yang lebih bagus? Wa hakadha. Dan demikian seterusnya. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Jadi kata ayyuhuma kita gunakan untuk bertanya mana dari keduanya. Setelahnya biasanya pakai tafdil. Ayyuhuma atwal, mana dari keduanya yang lebih tinggi? Ayyuhuma ajmal, mana yang keduanya lebih bagus. Contoh ya, di sini ada dua kemeja. Saya bilang hadani komisani. Ini ada dua kemeja. Ayyuhuma anzaf, mana dari keduanya yang lebih bersih? Kalau mau dapat pertanyaan begitu bagaimana jawabannya? Ayyuhuma anzaf, kita bilang hadza anzafu min zaka, sambil nunjuk. Atau zaka yang itu, dzalika anzafu min haza. Tinggal jawab seperti itu. Nah, ini adalah cara kita menggunakan kata ayyuhuma. Dan tentang pembahasan hal tersebut bisa Ummahat baca di dalam tulisan kaidah yang saya tulis. Lihat di sini ya, tentang yang 7. Banyak pertanyaannya. Anta maridun. Lihat di sini. Anta marid. Alisa kadzalik? Jawabnya bala. Baituka qaribun min huna. Alisa kadzalik? Rumahmu lebih dekat dari sini ya? Apa rumahmu dekat dari sini? Alisa kadzalik? Bukankah demikian? Bala. Al-lughatul arabiyyah sahlatun. Alisa kadzalik? Maka jawabannya adalah dijawab dengan kata bala. Adapun kata ayyuhuma di sini juga saya berikan contohnya. Hazani qamisani ayyuhuma ajmal? Hatani sa'atani. Umat megang ini ada 2 jam. Ayyuhuma arkhas? Mana dari duanya yang lebih murah? Zanika baitani. Itu ada 2 rumah. Ayyuhuma aghla? Mana dari rumah itu yang lebih mahal? Tanika madrasatani. Itu ada 2 sekolah. Ayyuhuma ahsan? Mana dari keduanya yang lebih bagus? Fi hadhil qaryati masjidan. Ayyuhuma aksaru jama'atan? Di dalam hadhil qaryah, di dalam desa ini ada 2 masjid. Ayyuhuma, mana dari kedua masjid itu? Aksaru jama'atan, yang lebih banyak jamaahnya. Ini jama'atan sebagai tamyiz ya, karena boleh kan sebagai tamyiz. Aksaru jama'atan. Nanti jawabannya begini. Misal Ummahat bilang, misal di sini jawabannya, Ummahat bilang di sini jawabannya hada ajmal, ini yang lebih bagus. Hadhi arkhas, ini yang lebih murah. Zalika aghla, itu yang lebih mahal. Tilka ahsan, itu yang lebih bagus. Masjidul muhajirina aksaru jama'atan. Masjid muhajirin misal adalah yang paling banyak jamaahnya. Nah,
Baik, ini adalah jawaban dari pertanyaan kata ayyuhuma dan penggunaannya. Umat jemaat Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya dua kaidah tadi terkait dengan ayyuhuma dan alaysa kadzalik, maka selesai juga tentang pelajaran kita dari pelajaran ketiga yang kita bahas dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua ini. Kemudian penulis menyampaikan pada kita al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang kita dapatkan diantaranya adalah kata mahja, jamaknya mahaji, asrama, kaukab jamaknya kawakib, bintang, dia masuk ke planet ya, lebih tepatnya wasiun, luas, fariqun jamaknya furaqa, klub atau tim, syaqiq jamaknya asyiqa, saudara kandung, saman harga, alam alam semesta, syahirun terkenal, syahrun syuhur jamaknya atau boleh ashhur artinya bulan, syuhur jamak kasrah, ashhur jamak killah, dua-duanya jamak. La'ibun orang yang bermain, pemain jamaknya la'ibun, fil mana mimpi Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Atau lebih lengkapnya bisa umahat lihat ya di dalam ringkasan kaidah yang saya tulis di sini, ada kosakata yang lebih banyak. Mahja mahaji, ada wasiun, saman, khattun garis, mauzun, inab, sin, umur, usia, bisa juga dengan gigi, nafidah, nawafis, aksar, atwal dan seterusnya. Ini adalah kosakata yang kita dapatkan dari pelajaran kedua ini. Dengan demikian maka selesai pembahasan kita dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua ini, khususnya di pelajaran 3 ya, pelajaran 3 dari jilid kedua ini. Silakan barangkali sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan oleh ummahat, tafadholna. Kalau tidak ada berarti kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tafadholi. Izin bertanya Ustaz. Silakan Bu Gina. Berarti yang kaidah yang terakhir Ustaz jelasin itu di sini ada beberapa ini ya pertanyaannya, jadi dia pakai musanna terus sama isim tafdil gitu ya Ustaz. Benar, musanna dan isim tafdil, betul. Ibu bilang misalnya ibu punya dua apa? Punya dua tas. Ibu bilang hatani hakibatani, gitu dulu bilangnya. Ini adalah dua tas. Ayyuhuma ajmal, misal mana dari keduanya yang lebih bagus. Jadi kata ayyuhuma itu digunakan untuk menanyakan dari pilihan dua benda yang kita sebutkan. Contoh lain misalnya, indi sayyarotani, saya punya dua mobil. Ayyuhuma ajmal, mana ya yang keduanya yang lebih bagus. Jadi sebutkan dulu musananya gitu Bu Gina, baru kita gunakan apa? Ayyuhuma. Ya. Setelah ayyuhuma dia pasti karena pembanding, jadi betul, pasti isim asan tafdil, karena pembanding makanya pakai isim tafdil. Sahih. Sahih, barakallahu fiik. Ya. Coba Ibu bilang gini, ini ada dua buah. Buah bahasa Arabnya apa? Bu Gina. Fakihatun. Fakihatun. Nah, fakihatun. silakan Ibu buat. Ini dua buah. Bagaimana? Azani fakihatani. Hatani ya, karena muannas. Hatani. Oh iya muannas. Hatani fakihatani. Terus mana yang lebih lezat? Mana dari keduanya yang lebih lezat? Bagaimana Ibu bilang? Ayyuhuma al lezat, saya lupa Ustaz. Ya, lazis jadi alazzu. Alazzu. Ya, hatani fakihatani. Fakihhatani. Ayyuhuma alazzu. Sahih. Hatani fakihatani. Ayyuhuma alazzu, mana ya dari keduanya yang lebih lezat? Kita bilang ayyuhuma alaz. Makanya kalau ayyuhuma ya berarti kita harus sebutkan tentang isim tafdil lagi ya. Karena kita membandingkan ya dengan dua hal yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih lezat, mana yang lebih indah dan sebagainya. Begitu Bu Gina. Bagus pertanyaannya. Berarti jawabnya juga sama ya Ustaz. Sama. Hatani. Betul. Alazu gitu ya. Betul. Hatani alazu min tilka. Ya, hatani alazu min tilka. Ini lebih lezat dari yang itu. Enggak pas kalau kita bilang hatani lagi hazihi alazu min tilka, ini lebih lezat dari yang itu. Ibu bilang begitu. Oh, karena dia kalau jawab haza karena dia depannya menjelaskan haza apa hazi Ustaz jawabnya? Hazihi kan muannas. Hazihi alazu min tilka. Ini yang lebih lezat dari yang itu. Ya, tidak pas kalau kita bilang hazihi alazu min hazihi. Ini lebih lezat dari ini. Kan enggak enak ya. Masa ini lebih lebih enak dari yang itu. Ya, begitu. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Wa yaki ya Bu Gina. Silakan yang lain.
Tentang Alisa Kajari dan Ayuhuma hanya tentang berkait dengan ucapan aja ya, ungkapan saja. Tidak ada. Kalau begitu sampai sini dulu pembahasan kita. Alhamdulillah selesai kajian kita terkait dengan seluruh kaidah yang kita dapatkan dari pelajaran yang ketiga. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk emas sekalian. Sampai sini dulu pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Nakhtatim hadhil muhadarah bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Ustaz. Wa jazakumullahu khairan katsiran.